Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Halaman 39. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Kita perhatikan gambar tersebut. Pohon mengeluarkan O2 atau oksigen, kemudian oksigen dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Manusia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, kemudian karbon dioksida dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Pada halaman 40, nah di situ tugas buat kalian. Pada kolom-kolom yang ada, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Salin di buku tulismu ya. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Hal ini anak-anak bisa baca kembali tentang teks bagaimana jagung berkembang biak pada pembelajaran 1. Sekarang mari kita lihat ide pokok dan simpulannya. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Untuk kesimpulan paragraf kedua, anak-anak bisa melihat pada halaman 42. Paragraf selanjutnya, ide pokoknya anak-anak bisa mencari sendiri ya. Yuk, tetap semangat untuk membaca. Nah, dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kamu? Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Cara membuat kesimpulan dari suatu teks. Tujuan membaca adalah untuk menambah wawasan dan informasi baru. Dengan membaca, kita bisa membuat kesimpulan dari suatu paragraf atau teks bacaan. Kesimpulan adalah ikhtisar atau inti dari suatu teks yang bersifat umum atau menggambarkan isi keseluruhan teks. Cara menentukan kesimpulan suatu paragraf. Perhatikan tabel berikut. Pada paragraf tersebut, ide pokoknya pada kalimat pertama, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Berdasarkan tabel berikut, kesimpulan diambil dari ide pokok. Jadi, kesimpulan suatu paragraf boleh sama dengan ide pokoknya, atau dibuat kalimat baru yang lebih pendek, tetapi tidak merubah makna dari kalimat tersebut. Sekarang perhatikan pada tabel berikutnya. Ide pokoknya juga terletak pada kalimat pertama. Namun, kalimatnya agak lebih sederhana, ya, dengan kalimat yang baru namun tidak mengurangi isi dari kalimat tersebut.
Kemudian kesimpulannya dengan kalimat baru, tetapi tidak merubah makna dari ide pokoknya. Cara menentukan kesimpulan suatu teks. 1. Lihat judul teks. Judul teks selalu mewakili isi teks. 2. Tentukan ide pokok setiap paragraf. 3. Tentukan kesimpulan setiap paragraf. 4. Rangkai kesimpulan atau ide pokok setiap paragraf menjadi kalimat ringkas dalam satu paragraf tanpa mengubah makna teks tersebut. Nah, sekarang bagaimana ciri kesimpulan yang baik itu? Ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu 1. Merupakan inti dari teks. 2. Menggunakan kosakata yang baku. 3. Dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. 4. Berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. 5. Dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Nah, itulah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ya, demikianlah untuk materi pembelajaran 4 kali ini. Untuk materi selanjutnya bisa kalian tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.